Yang di luar semua kebanyakan lagi pada heboh, tapi kita tanya malam hari ini dengan Trubus Rahardiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti. Pak Trubus, selamat malam. Nggak tahu nih Pak Trubus, heboh juga nggak menanggapi lomba video simulasi protokol kesehatan new normal ini? Kalau di luar kan heboh banget, artinya gini, banyak atau anggarannya ini besar kan, 168 miliar rupiah. Penting nggak sih artinya untuk menggelar video new normal, lomba seperti ini di tengah pandemi, walaupun memang alokasinya nanti akan ke DID ya, ke dana investasi daerah kan Pak Trubus? Iya, menurut saya sih sebenarnya kan urgensinya itu tidak terlalu signifikan gitu loh. Artinya apa? Artinya kan harus, ini kan kita persoalannya bagaimana penegakan protokol kesehatan kan gitu. Jadi harusnya malah konsentrasinya itu kalau mau melakukan penegakan itu justru misalnya di pasar. Itu kan sekarang pasar menjadi muncul apa istilahnya klaster baru kan, selain juga lapas gitu. Jadi menurut saya kenapa tidak saja itu yang di pasar ini kemudian dilakukan tes masif gitu ya, tes rapid test secara masif, sehingga nanti diketahui kalau misalnya hanya dasarnya terkait dengan rendahnya berdasarkan kurva atau penurunan kurva, itu kan bisa dimanipulasi. Artinya nggak semua daerah itu kemudian apakah selama ini serius sungguh-sungguh menangani soal corona, kan ini kan menjadi pertanyaan. Apalagi kemudian ini tidak menyangkut kesejahteraan masyarakat kan, itu salah satu DID ini kan satu harus persoalannya untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian soal layanan publik kan gitu. Jadi ini kan persoalannya menjadi hal nggak urgen. Karena apa? Karena kemudian lomba itu sendiri memunculkan polemik di publik. Artinya masyarakat sendiri memandang masyarakat tidak merasa mendapatkan keuntungan apa-apa dari situ gitu loh. Jadi harusnya malah sekarang ini bagaimana agar diketahui bahwa Indonesia tidak menjadi hotspot nantinya seperti tuduhan beberapa media di luar juga, sehingga kita perlu melakukan tes secara masif gitu ya. Dari tes PCR itu nanti kita ketahui kan gitu harusnya. Terlepas dari kemudian Kemendagri juga mempersiapkan nanti dalam rangka untuk pilkada daerah ini kan. Jadi pilkada ini kan juga bagaimana menegakkan protokol kesehatan ini kan juga membutuhkan kos yang banyak. Saya kira itu jadi lebih baik ini sekarang ini yang langsung berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu mengenai penegakan protokol kesehatan. Artinya kedisiplinan menjadi penting. Bagaimana kemudian sebenarnya yang penting adalah mengedukasi masyarakat itu gitu. Jadinya masyarakat ini diedukasi bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga daerah ini bisa melakukan semacam sosialisasi, komunikasi yang baik dan mengetahui dengan betul yang namanya bahaya corona. Karena selama ini kan masyarakat juga ada yang menganggap corona ini tidak terlalu berbahaya, sehingga misalnya ada keluarganya yang kebetulan meninggal dalam konteks protokol COVID gitu ya. Kemudian ada yang memaksa sampai harus mengambil jenazahnya keluarganya. Ini kan terjadi persoalan yang kemudian adanya tingkat penularan yang kemudian tinggi. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Jadi bagaimana sebenarnya protokol kesehatan itu ditegakkan di daerah. Nah caranya yaitu tadi dengan melakukan edukasi secara masif. Nah kalau mau tes lain ya sebenarnya untuk ASN ini di daerah itu juga dites semuanya gitu ya. Jadi apakah mereka ini juga sudah ada yang tertular atau belum kan gitu. Jadi diketahui, sehingga data itu penting karena data ini nantinya menjadi dasar bagi kita untuk mengambil kebijakan yang lebih lanjut, sehingga persoalan penularan COVID ini setidaknya bisa dengan cepat lah. Harapan kita kan dengan cepat memutus mata rantai penyebaran COVID, dan kita targetkan paling tidak asumsinya September ini sudah selesai gitu loh. Jadi tidak berlarut-larut, tidak lama gitu. Oke, jadi kalau saya ambil kesimpulan dari Pak Trubus, pertama tidak tepat sasaran, ya kan? Karena sebaiknya alokasi anggaran itu digunakan untuk pemeriksaan tes COVID secara masif. Kemudian kalau tadi ngomongin edukasi juga, bagian dari kampanye video simulasi protokol kesehatan ini kan juga menjadi mungkin bagian dari sosialisasi, edukasi, pengenalan, kemudian adaptasi masyarakat juga bagaimana terhadap protokol kesehatan. Artinya ini ada kesangsian bahwa selain tidak tepat sasaran, tidak akan berjalan efektifkah atau gimana Pak? Iya, paling tidak ya satu memang tidak tepat kan gitu kali. Artinya
edukasi ini kan jadi tidak bisa langsung ke masyarakat bagaimana sesungguhnya yang terjadi di tingkat bawah gitu kan. Jadi yang kedua ya tentu kemudian itu menjadi masyarakat sendiri belum paham kan maksudnya apa dengan adanya bahaya corona ini, karena ini kan masalah sosialisasi edukasinya itu. Jadi yang penting bagi saya, menurut saya itu justru masyarakat ini sekarang saatnya, karena kita sudah sejak bulan Maret itu mengenal istilah corona gitu ya, tapi di masyarakat ini masih terbagi menjadi 3. Jadi ada yang betul-betul paham gitu ya, artinya memang taat, itu masyarakat konformitas, tapi juga ada masyarakat kita yang kategorinya itu masa bodoh atau kurang patuh, istilahnya EGP mau gue pikirin gitu kan. Jadi kemudian yang ketiganya ya tentu masyarakat yang ada 50-50 lah, wait and see lah. Karena itu untuk meyakinkan supaya masyarakat ini memahami betul bahaya corona, tentu dengan cara melakukan edukasi itu, sehingga edukasi ini bisa tepat sasaran gitu loh Mbak. Jadi karena kalau misalnya selama ini kan kalau misalnya hanya beranggapan di sekelompok masyarakat tertentu terbatas kan, nah sementara di masyarakat, taruhlah misalnya di pasar gitu, pasar saja untuk DKI Jakarta masih banyak yang kategori kemudian klaster-klaster baru muncul kan gitu, karena kemarin di Car Free Day juga muncul. Nah ini kan sebenarnya kan berarti masyarakat itu belum paham gitu ya, belum paham betul bagaimana bahaya corona, sehingga ketika nanti di tempat pariwisata, tempat wisata ini kan juga sempat dinilai itu ya. Nah, itu juga harusnya kan sebelum itu dilakukan bagaimana supaya di tempat wisata tidak terjadi klaster baru, itu penambahan klaster baru, sehingga ini yang perlu dilakukan kan gitu. Jadi menurut saya dalam hal ini tentu Kemendagri harus mendorong kepada daerah, selain dengan cara itu tentu dengan cara face to face, tatap muka, jadi memberdayakan RT RW, lurah, camat semuanya, perangkat daerahnya itu untuk bagaimana secara cepat menanggulangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID itu sendiri gitu loh Mbak. Pak Trubus, kalau ini diperdebatkan nanti ini kan sudah keluar pemenangnya kan, anggarannya pun juga sudah ada kan, mereka sudah inilah ya. Tadi Pak Trubus juga menyinggung ada pasar, kemudian ada tempat wisata, artinya itu 2 yang masuk dalam sektor yang ada di kategori lomba ini kan, video simulasi protokol kesehatan gitu. Bagaimana ini akhirnya ke depannya bisa menjadi contoh, artinya pemenang-pemenang ini, pemda-pemda ini yang menang bisa menjadi role model. Misalnya untuk kategori pasar modern, kemudian kalau pasar tradisional semua wilayah pasti ada lah di Indonesia. Tapi misalnya untuk pasar modern, kemudian restoran, tempat wisata, pelayanan pintu satu terpadu gitu. Iya, menurut saya kan yang paling urgen ya, paling mendesak di pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional juga, itu kan persoalan physical distancing kan gitu, sehingga nanti kalau pasar-pasar modern itu tentu harus dirubah polanya kan, artinya pola bagaimana interaksi antara pembeli dengan pembeli maupun dengan penjual itu bisa diatur sedemikian rupa, artinya menegakkan yang namanya physical distancing. Nah, karena persoalannya selama ini di pasar ini kan lemahnya tidak hanya persoalan tidak cuci tangan atau tidak pakai masker, tapi persoalannya di physical distancing itu gitu loh. Jadi dengan adanya penilaian terhadap pasar ini sendiri supaya tidak menjadi terus menjadi klaster baru, menurut saya ya desain pasarnya yang dirubah gitu. Jadi kita mengubah desain pasar agar terjadi jarak antara pembeli penjual, antara penjual dengan pembeli dengan pembeli gitu ya, sehingga itu ada antrian atau pengelompokan secara khusus, misalnya pasar yang khusus untuk sayur mayur tersendiri, kemudian yang untuk daging juga tersendiri. Nah, sehingga misalnya untuk baju pakaian juga tersendiri misalnya gitu. Jadi jangan campur aduk sama ini, apalagi yang di pasar tradisional kan campur. Betul. Itu karena campur, kemudian mana yang jualan pakaian, mana yang jualan daging, mana yang jualan sayur, itu kadang jadi satu, atau jualan untuk kebutuhan dapur itu kan jadi satu. Nah, karena itu menurut saya ini dipisah-pisah supaya nanti ketika pembeli itu membutuhkan tinggal menghubungi, nah itu dibuatlah macam-macam jarak-jarak ya, jadi ada desainnya, jadi polanya itu agar antara pembeli yang satu dengan pembeli yang lain tidak saling bersentuhan gitu. Nah, ini yang perlu dipikirkan ke depan menurut saya itu Mbak.
Oke, kita akan lihat bagaimana kemudian dampak dari video-video ini yang sudah menang dalam perlombaan bisa semakin mengedukasi masyarakat ya untuk tetap taat pada protokol kesehatan. Terima kasih Pak Trubus sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini.